Rasa Entertainment. Aku mau ngobrol seputar di rumah aja, seputar bagaimana aku pribadi menghadapi berita-berita wabah corona ini. Nah, sebenarnya nih buat aku pribadi dengan adanya COVID-19 ini, virus corona di mana-mana ini, pastinya bikin aku deg-degan. Apalagi kita punya anak, ada keluarga di rumah, banyak orang di sini juga yang kerja kebetulan banyak yang datang dan pergi. Itu tuh pasti bikin kita semua jadi waspada terus gitu. Nah, sampai sekarang ini juga di seluruh dunia itu sudah ada 460.000 orang yang terinfeksi virus corona. Jadi ini bukan virus yang biasa-biasa aja. Ini suatu wabah yang perlu kita tangani bersama-sama. Dan yang paling mengkhawatirkan lagi aku baca itu di Italia itu udah sekarang mencapai 75.000 kasus. Jadi itu udah banyak banget dan menyeramkan. Tapi aku juga pengen juga teman-teman di rumah untuk nggak panik juga, tetap berpikir dengan akal sehat, pilih-pilih berita. Yang penting kita tetap harus waspada, pilih-pilih berita, jangan asal-asal percaya. Pokoknya benar-benar kita tuh harus bisa, nggak cuman, kalau buat aku pribadi tuh kita nggak cuman harus social distancing, tapi social media distancing juga. Jadi benar-benar kita detox semuanya. Mungkin ini memang ada baiknya juga, jadi kita lebih banyak di rumah bisa melakukan hal-hal yang mungkin sebelum tidak bisa dilakukan, mendetoks badan dan pikiran semuanya. Tapi ada satu hal yang aku tuh kepikiran banget, terutama soal social distancing ini. Jadi mungkin banyak yang aku lihat-lihat berita-berita, banyak teman-teman juga yang belum tahu gitu sebenarnya social distancing itu apa. Jadi kalau yang aku baca dan aku pelajari dan aku tanya sama dokter-dokter di saat wabah kayak gini, dan wabahnya itu juga menularnya sangat amat cepat, itu ada baiknya kalau kita itu istilahnya nggak usah ketemu siapa-siapa dulu, supaya tidak ada yang saling tular-menularkan, dan insya Allah wabahnya cepat selesai gitu. Jadi buat teman-teman mungkin banyak yang kenapa harus di rumah aja, kenapa gue nggak boleh gini, nggak boleh begitu. Insya Allah kalau misalnya kita bisa social distancing di rumah aja, nggak ketemu banyak orang, terus kita menjaga kebersihan, insya Allah ini wabah bisa cepat selesai, kita tangani bersama-sama gitu. Nah, buat kalian di rumah aja, aku tuh jadi kepikiran gitu kemarin, kalau kita di rumah aja, kita tuh kan pasti mau pergi susah, mau belanja juga takut. Alhasil semuanya dilakukan online, dipesan, ada yang nganter, mau makanan, kebutuhan rumah tangga, apapun itu juga kita pesan. Tapi pernah nggak sih terpikirkan sama teman-teman, sebenarnya yang dibawa itu tuh ada apanya sih, bersih apa enggak? Katanya sih bersih, cuman kan kita nggak pernah tahu, karena menurut yang aku baca itu bahwa virus corona dan beberapa virus maupun bakteri, ya nggak cuma virus corona aja, itu bisa bertahan di bahan-bahan material tertentu dalam jangka waktu yang lama. Nih aku kasih infonya ya. Nah, tuh kan, jadi serem kan? Ini bukan maksudnya aku bikin parno, cuman supaya jadi informasi dan pengetahuan buat kita semua, supaya selalu waspada. Bukan parno, bukan panik, tapi waspada. Jadi gimana sih setelah aku baca-baca, akhirnya aku menemukan solusi, bukan solusi sih, tips mungkin buat teman-teman semua yang suka belanja online alias ada pengiriman gitu, karena kita kan nggak berani. Bukan berarti jadi kita harus waspadanya itu bukan berarti kita tuh nggak keluar rumah, tapi bisa jadi nauzubillah mereka itu bisa juga masuk gitu, dalam tanda kutip tuh virus penyakit itu bisa masuk dengan cara dari orang yang datang gitu. Jadi ini aku mau kasih tips yang aku sudah rangkum dari beberapa video dan pengetahuan yang aku insya Allah aku dapatkan, tanya-tanya sana sini juga, semoga bermanfaat. Jadi buat
buat memastikan semuanya bersih, bebas dari, insya Allah bebas dari kuman, bakteri ataupun apapun itu yang buruk. Ini tuh sekali lagi ini bukan parno, bukan panik, tapi namanya waspada dan ikhtiar kita semua supaya menjaga kesehatan semua yang dalam rumah. Jadi ini ikhtiar usaha kita, sebagian dari usaha kita untuk menjaga keluarga kita dan diri kita sendiri pastinya dari segala penyakit gitu. Pertama-tama sebelum barangnya datang, nih barang kita udah siapin tempat nih buat berberes ya kan, buat berberes. Ini kita bersihin dulu. Kebetulan aku ada cairan disinfektan. Ini bisa di Google juga gimana cara bikin DIY alias bikin sendiri di rumah. Kalau cari di mana-mana kan udah pada habis, udah nggak ada. Nah ini sebenarnya bisa bikin sendiri di rumah dan caranya gampang ya. Ini pakainya juga jangan lebay ya guys, ini secukupnya aja. Terus kita lap, bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa berdoa ya. Maksudnya ini kan ikhtiar, balik lagi, semuanya kan kita serahin sama Allah. Semoga dengan kayak gini, semua virus dan bakteri yang ada di permukaan ini lenyap, hilang, dan gone goodbye. Udah bersih. Jangan lupa, kalau aku biasanya kan masih basahnya kita biarin kering dulu atau pakai tisu yang kering. Karena yang aku baca juga kalau di saat ini lembab dan basah itu juga bisa memancing bakteri dan virus-virus lainnya. Ini biasanya tisunya langsung aku buang dan lapnya ini sekali lagi langsung dicuci. Baik. Jadi kita mungkin harus lebih bisa memisah-misahkan lagi sekarang mana yang pakaian cuci langsung dicuci, mana yang langsung mau dijemur atau mau dipakai ulang gitu. Jangan lupa cuci tangan dulu. Nah, begitu barang datang, sebelum barang datang kita pisahin dulu nih. Jadi aku biasanya pisahin nih kayak gini nih. Nanti supaya kadang-kadang kita lupa, apalagi di saat barang-barang tuh lagi banyak banget gitu yang datang kan online shop, terutama ini kan buat barang-barang yang mau dipakai gitu, dikonsumsi. Itu guys. Nanti ini barang yang udah baru datang, di sini nanti buat barang yang udah dibersihin. Nah, buat kalian semua, kalau aku sih ini nggak pakai sarung tangan. Kalau misalnya mau lebih aman bisa pakai sarung tangan plastik. Nggak perlu kita beli sarung tangan yang buat dokter gitu, buat di rumah sakit gitu, nggak perlu. Tapi sebenarnya pakai sarung tangan plastik. Atau kalau kita mau benar-benar bisa menjaga kebersihan banget, pokoknya jangan habis pegang-pegang yang barang datang itu, jangan pegang muka atau megang mata atau kuping atau apapun juga sebelum kita cuci tangan secara bersih gitu ya. Jadi kalau ini ada bahan-bahan kebutuhan rumah tangga, makanan sehari-hari. Ini kan plastiknya kan bisa aja dipegang orang ya. Kalau nggak salah nanti kita lihatin lagi, nih ada grafisnya. Di plastik itu bakteri, virus itu bisa tahan 3 hari ya. Jadi habis selesai megang ini, jangan pegang ke sini ya, nanti ini bersih ya. Oke. Jadi pertama kali ini kayak gini-gini makanan-makanan yang di kardus, sebisa mungkin kita kalau memang di dalamnya ada bungkusnya lagi, itu kita keluarin dari bungkusnya. Karena di karton juga bisa tahan lama ya. Nah, ini aku belum pegang ya. Jadi langsung aku giniin nih. Bersih. Ini buang. Ya. Nah, kalau untuk minuman-minuman, kita ada cairan disinfektan ini. Tapi kan kalau karton gini takutnya jadinya basah kalau kita langsung semprot. Jadi kita biasanya aku pakai tisu atau pakai lap yang bersih gitu. Kita semprot di sininya. Terus ya seperti biasa bismillahirrahmanirrahim, ini bagian dari ikhtiar ya. Kadang-kadang kita nggak tahu nempel ini di plastiknya di sininya gitu. Kita lap semuanya. Nah, ini tadi kan masih pegang plastik ya. Dilap semuanya dulu. Terus pakai tisu bersih. Ya, nggak megang ya. Nah, ini juga pun begitu ya. Dilap-lap semuanya. Nah. Oke. Ini benar-benar harus diperhatiin banget ya. Ini juga, ini kita lapin juga semuanya. Sebenarnya lebih enak sih kalau kita pakai plastik ya, jadi kita tahu banget bersih gitu. Bawahnya jangan lupa. Tapi kita nggak pernah tahu yang megang gitu, segala macam. Udah, kita pindahin ke tempat yang bersih. Terus ini semuanya kita buang plus plastik-plastiknya ya, jangan lupa ya.
Terus ini kita buka. Ini jadi nanti mau aku pindahin, tapi sebelum aku pindahin, aku buka dulu karena ini kan kita nggak tahu ya megang siapa. Jangan sampai kepegang. Ini kita kupasi dulu bungkusnya. Oh, aku nggak megang dalamnya ya. Nah, gini. Cuci tangan dulu. Ini tempat rotinya bersih. Ini udah bersih ya tangan aku ya. Ini kayak gini. Bersih. Ini aku pindahin. Cuci tangan. Aku pindahin. Selesai deh. Ini tinggal barang-barang kita buang sih. Oke, selanjutnya kayak buat sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Aku biasanya juga siapin kayak baskom. Ini kan tadi ini yang kita udah pisahin ya. Ini masih bersih tangan aku ya. Yang bersih, ini yang kotor. Bukan yang kotor maksudnya yang belum dibersihkan ya. Nah, ini tuh kita bisa pakai kayak pembersih larutan yang pencuci yang bisa buat yang food grade ya, yang bisa buat gelas, buah dan sayur. Ini biasanya nggak terlalu banyak, dikit aja. Terus kita pakein air buat ngerendam. Nah, terutama buat kalau misalnya aku biasanya kita kan nggak tahu ya kalau misalnya kayak di pasar gitu kan kita ngambil pakai tangan gitu kan, milih-milih sendiri. Mungkin kalau yang udah kemasan nggak terlalu lah ya, cuman terutama buat yang kayak gitu-gitu. Ini buat sayur-sayuran dulu ya. Ini plastiknya kita buang. Ini brokoli kayak gini kita masukin semuanya. Terus wortel. Oh juga nanti kan mau dimasak kan. Nah ini kayak sayur-sayuran gini, kita rendam kayak gini, gini-giniin. Udah, terus kita buang airnya, terus kita bilas pakai air bersih. Buat yang punya anak-anak, nah ini aku cuci tangan lagi dulu ya. Buat yang punya anak-anak bisa sebenarnya pakai yang ada emang khusus cairan yang buat makanan anak-anak. Jadi maksudnya biar lebih aman semuanya. Ini yang bersih kita pindahin ke tempat yang bersih. Terus kita masukin ke kulkas. Bisa juga pakai yang kayak box-box makanan buat kita masukin yang tertutup, buat kita nyimpan di kulkas gitu guys. Nah ini buat ini kita bikin lagi cairannya lagi ulang buat buah-buahan. Ya. Sedikit aja. Dikit. Kayak gini. Nah, gosok-gosok dulu. Ini alpukat gede banget guys. Lagi kan kalau misalnya kayak buah-buah yang di gini-gini nih, biasanya tuh kita kan milih sendiri kan, kita nggak tahu habis bekas dipegang orang atau kayak gimana gitu. Nah kalau misalnya makanan kemasan kayak gini, mungkin setelah aku baca-baca juga kan biasa di dalamnya itu suka ada tulisannya ini udah dicuci atau belum. Nah yang penting kemasan di luarnya kita lap pakai disinfektan kayak gitu kayak tadi aku pakai. Kita masukin ke sini, terus kita bilas lagi. Nanti kita tata di kulkas sesuai dengan ininya masing-masing ya. Kita buang, kita taruh. Terakhir ini kalau udah ada tempatnya, kita pakai cairan disinfektan lagi. Kita lap semuanya. Nah ini bisa juga nanti sebelum kita mau makan lagi, karena kalau misalnya kayak strawberry, anggur terlalu basah gitu jadi cepat busuk gitu. Jadi biarin aja kayak gini. Kecuali buah-buahan yang bisa langsung dimakan gini, biar nanti kalau pas langsung mau dimakan bisa langsung dimakan. Kalau yang kayak gini-gini nanti kita bisa cuci ulang lagi sebelum kita makan gitu ya. Oh ya, ini setelah bersih gini kita simpan di sini.
Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita mau pesan makanan lewat ojek online? Ini kan biasanya kita nggak tahu nih yang megang waktu pas dibikin makanannya atau apa. Nah, ini kita langsung bagi dua juga. Dia udah siapin piring bersih, tangan bersih. Nah, buat yang take away kayak gini, fast food, ini kan biasa ada tempatnya. Nih, kita keluarin semuanya, bungkus-bungkusnya kita buang. Ini kita buang juga semuanya, pokoknya yang nempel-nempel gini. Kita tenang aja ya, nanti soalnya bakal dipanasin lagi semuanya. Nah, ini terus kayak burger gini, kita buka juga deh tempatnya. Terus ini ada ayam. Ini juga tempatnya, kita buka. Ini tenang aja, aku pegang gini, nanti mau dipanasin dulu. Terus jangan lupa nasinya pun yang kayak gini, buka. Setelah ini kayak gini, sampah-sampahnya kita pinggirin semua, terus kita cuci tangan. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita bisa microwave, atau mau misalnya ayam mau digoreng lagi, atau ini juga mau kita panasin di wajan atau gimana pun juga. Yang penting aku sebisa mungkin kalau misalnya kita bawa makanan di luar itu kita panasin lagi. Karena kan kalau panas itu bisa menghilangkan, apalagi di beberapa suhu yang udah tinggi banget, itu pasti menghilangkan virus, bakteri, dan semua-muanya yang tidak baik gitu. Atau yang kalau mau cepet ya di microwave kalau mau langsung dimakan gitu. Oke, udah. Terima kasih semuanya buat yang nonton. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang nonton di sini sehat terus. Kita jaga diri masing-masing. Bukan jaga diri aja, tapi dengan menjaga diri masing-masing, insya Allah kita menjaga semua teman-teman di sekitar kita atau di lingkungan kita. Karena kita dalam situasi kayak gini, kita nggak bisa sehat sendiri, tapi harus sehat sama-sama. Insya Allah Indonesia sehat semuanya, dunia juga sehat semuanya. Sekarang aku mau manasin makanan dulu, karena sebentar lagi Raffi pulang mau makan.